Dan kami mengingatkan bahwa program ini menyediakan layanan SMS di 0852 1247 5667, 0852 1247 5667, atau di PIN BlackBerry 2979B275 2979B275. Untuk format, kami sangat mengharapkan untuk mencantumkan nama. Di mana-mana untuk komunikasi, nama itu sangat perlu untuk identitas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk atau tanggapan yang tidak ada nama, yaitu kami tidak akan layani karena cukup banyak pertanyaan yang masuk yang kami harus jawab. Ya, dimohon untuk kerjasamanya. Dan untuk nomor SMS hanya diperuntukkan untuk SMS. Jadi tolong tidak menelpon ke situ. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu hebat sehingga kita bisa berdoa di mana saja. Kita bisa berhubungan dengan Dia di mana saja. Kalau seandainya Tuhan itu tipenya kayak manusia, apalagi kalau dia seorang pejabat, itu sangat tidak mudah untuk dijumpai. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, Dia walaupun Dia penguasa di atas segalanya, walaupun Dia pencipta kehidupan, Dia bisa dijumpai, kita bisa panggil Dia di mana saja, dan Dia dengan rela hati, Dia dengan senang hati. Bukankah kita berkata Dia Tuhan yang mengasihi? Bukankah kita mengatakan Dia Tuhan yang baik? Bukankah kita mengatakan bahwa Dia Tuhan yang maha hadir? Bukankah kita mengatakan bahwa Dia Tuhan yang sangat peduli dengan hidup kita? Itu sebabnya kita bisa panggil, kita bisa berhubungan, kita bisa terus berjalan bersama dengan Dia di mana saja kita berada. Ini satu hal yang begitu spesial yang kita bisa miliki di dalam Tuhan. Kita diciptakan bisa berhubungan dengan Bapa Pencipta, dengan Pencipta yang begitu mulia. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kembangkan lagi ke bagian selanjutnya. Ada yang bertanya, kalau berdoa itu bisa tutup mata, apa bisa buka mata juga? Sebetulnya di dalam Tuhan itu tidak ada yang kaku, karena Tuhan sekali lagi bukan datang mendirikan sebuah agama. Tuhan itu datang memberikan sebuah kehidupan, kebahagiaan buat manusia. Jadi kita mau tutup mata juga boleh, kita mau buka mata juga boleh, tapi sikonnya dengan catatan kita harus benar-benar menghormati Tuhan dan sangat menghargai dan mencintai Dia. Kalau kita selama ini diajarkan, bahkan kita selalu melihat fenomena waktu manusia berdoa selalu tutup mata. Kenapa bisa seperti itu? Ini ada satu penjelasan tersendiri. Ini ada satu pengertian yang kita harus miliki di dalam kebenaran kehidupan, bahwa pada saat kita berdoa, pada saat kita berhubungan dengan Tuhan kita, memang lebih disarankan untuk tutup mata. Karena apa? Karena supaya kita benar-benar fokus dan konsentrasi. Karena kalau kita buka mata, itu gangguannya banyak sekali. Mertua lewat di samping kita terganggu, kita punya anak lewat di samping kita juga terganggu, apalagi kalau misalnya ada orang yang suka selingkuhan, ya. Ini akan mengganggu sekali kalau kita tidak tutup mata. Nah, pada saat kita tutup mata, itu berarti kita melepaskan semua hal-hal jasmani. Kita mematikan semua kedagingan, semua unsur-unsur duniawi itu berhenti total, karena mata ini kan semuanya dikontrol oleh mata, dilihat oleh mata. Makanya disarankan pada saat berdoa itu tutup mata. Tapi bukan sesuatu yang baku, karena di dalam Tuhan kita juga harus berhikmat.
Kalau misalnya di restoran, kita berdoa juga tidak perlu harus tutup mata, lihat-lihat sikon aja lah. Karena apa? Karena kalau kita tutup mata, jangan-jangan tas kita bisa diambil orang, atau mungkin handphone kita bisa dibawa orang. Itu kita harus berhikmat, ya. Jadi kita buka mata pun, yang penting kita terlatih dengan sebuah penghormatan kepada Tuhan, dengan sebuah nilai yang sangat sakral. Itu kita harus bangun dengan sesuatu yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Kita buka mata juga nggak apa-apa, tidak masalah kok. Kita lihat sikon, ya. Kalau lagi lagi di Gojek, di ojek, ya kita juga berdoa, jangan sampai juga tutup mata, ya. Kita lihat-lihat situasi lah. Jadi bisa tutup mata, bisa buka mata. Tapi kalau memungkinkan untuk tutup mata, lebih bagus tutup mata. Karena apa? Karena itu melatih konsentrasi kita, melatih hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan itu yang saya ingin jelaskan, ada beberapa pengembangan dari tentang doa, supaya kita di dalam berhubungan dengan Tuhan itu ada satu keselarasan, ada satu keindahan, ada satu kegairahan yang begitu tinggi. Jadi itu terbangun dan kita bisa menjadi style dan gaya kita. Karena doa ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Terus kita kembangkan lagi, komposisi doa itu apa saja, ya? Atau dengan pengertian bahasa yang lebih mudah untuk kita mengerti, bahan-bahannya itu pakai apa aja. Itu komposisi doa. Nah, komposisi doa itu sebetulnya bisa pakai seluruh tubuh kita. Kita bisa pakai kepala kita, pada saat kita berhubungan, kita bisa menengadah ke atas kok. Kan Tuhan itu di atas, kita bisa memandang ke atas, ya. Kita bisa juga pakai telinga kita, ya. Kita juga bisa pakai mulut kita. Tetapi tidak selalu pakai mulut, karena saya lihat orang Kristen kalau selalu berdoa itu selalu harus mulutnya itu harus komat kami terus. Sepertinya kayaknya Tuhan tidak pernah dikasih kesempatan bicara, dia yang ngomong terus. Ini hubungan satu arah namanya. Ini hubungan yang tidak harmonis, hubungan yang tidak baik. Dan orang Kristen sebagian besar terbangun dengan gaya seperti ini. Kalau dibilang sudah berdoa, mulutnya itu jalan terus, ini akan capek, akan bosan, Anda pun juga akan tidak akan tahan ngomong terus sampai makanya kalau sudah namanya berdoa, kadang-kadang orang sudah merasa itu suatu pekerjaan yang tidak asik, tidak enak gitu loh. Karena itulah yang terjadi di dalam hidup manusia. Kita bisa pakai tangan, kita bisa angkat tangan menyembah Tuhan, ya. Daripada tangan kita cuman pegang kartu, daripada tangan kita cuman saya lihat, perhatikan dari sharing-sharing begitu banyak keluarga-keluarga Kristen, mungkin ada 60-70% yang saya perhatikan suami-suami suka latihan tinju dengan istrinya. Nah, orang yang model-model seperti ini, orang yang tidak berdoa, orang yang tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Kalau Anda salah satu yang melakukan ini, harap Anda bertobat, karena Anda tidak akan pernah punya kesempatan untuk bisa menghampiri Tuhan dengan baik dan bisa melihat kasih karunia Tuhan kalau Anda terus ada dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti ini. Anda bisa angkat tangan waktu menyembah Tuhan, gunakanlah semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan emosionalmu, bukan untuk kepuasan hidupmu, ya. Tapi gunakanlah semua untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Bukankah semua itu Tuhan yang ciptakan? Bukankah semua itu Anda peroleh dari Tuhan? Tapi kenapa kok kita tidak terpanggil untuk menyenangkan hati Tuhan? Tapi kita lebih terpanggil untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita gunakan suka-suka kita. Memang Anda pencipta, memang Anda yang jadi Tuhan. Sadar dong, bos, om, tante. Mari kita bertobat. Waktunya untuk kita benar-benar hidup dengan benar di mata Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bisa gunakan semua, ya. Kita bisa gunakan badan, kita bisa juga gunakan pikiran kita waktu kita lagi berhubungan dengan Tuhan, lagi berdoa. Dan yang paling terutama, gunakan hati. Karena semuanya itu dari hati. Karena ada firman yang berkata, jagalah hatimu, karena dari situ terpancar seluruh mata air kehidupan.
Jadi dari hati ini yang paling utama kita harus sediakan pada waktu kita berhubungan dengan Tuhan, ya. Kalau kita lakukan ini, maka saya percaya segala sesuatu akan menjadi sangat indah di dalam hidup ini.